Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Mobile Agent and Peer-to-Peer Architecture for Mobile Application. Inilah nama dari kelompok 8. Yang pertama, Ibnu Sabri Fauzi dengan NIM 17060800065. Yang kedua, Krioni Bayuweni Wabang dengan NIM 17060800066. Yang ketiga adalah Marianus Kaya dengan NIM 17060800069. Yang keempat, Joshua Tanggawila dengan NIM 17060800071. Yang kelima adalah Yandris Octavianus dengan NIM 17060800072. Yang keenam, Silviana Murni dengan NIM 18105111016. Kita masuk pada materinya, perkenalan pada peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan arsitektur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja antar peer. Peer membuat sebagian dari sumber daya mereka, seperti daya pemrosesan, penyimpanan disk, atau bandwidth jaringan, langsung tersedia untuk beserta jaringan lain tanpa perlu koordinasi pusat oleh server atau host yang stabil. Kita masuk pada pengenalan mobile agent. Merupakan agen yang mempunyai kemampuan berpindah-pindah dalam jaringan, berinteraksi dengan host-host asing, mengumpulkan informasi berdasarkan pengguna, dan mengembalikannya ke pengirim setelah melakukan tugasnya. Mobile agent memiliki 3 bagian utama, yaitu kode program, data state, dan execution state, atau disebut BOCML dan memory. Kita masuk lagi pada hybrid of mobile agents and client server. Contoh arsitektur client server lebih unggul jika 2 agent bertukar informasi, baik keduanya atau salah satu dari keduanya. Harus berimigrasi agar ada di host yang sama. Ini mungkin efektif bila ada banyak pertukaran yang berbeda antara agent, tetapi berlebih jika interaksi terbatas. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Mobile Agents for Mobile Computing. Alasan agen seluler sangat cocok untuk pengembangan aplikasi seluler, yaitu yang pertama, karena sifat otonomnya, agen seluler secara inheren aktif. Yang kedua, agen seluler menggunakan lebih sedikit bandwidth jaringan dibanding dengan mekanisme RPC atau ROI dari arsitektur client server. Yang ketiga, agen seluler dapat menampilkan waktu respon yang lebih baik karena efek detensi jaringan yang berkurang pada aplikasi. Yang keempat, agen seluler bersifat otonom dan asinkron sehingga dapat menangani konektivitas jaringan yang terputus-putus dengan baik. Yang kelima, agen seluler secara inheren heterogen. Yang keenam, agen seluler dapat beradaptasi dengan sangat baik. Selanjutnya, masalah keamanan dengan agen seluler. Yang pertama itu adalah platform lingkungan host seperti Java yang menyediakan mesin virtual tidak menyediakan mekanisme untuk membatasi sumber daya yang dapat diambil oleh agen pada host dari mesin virtual. Yang kedua, karena agen seluler bersifat otonom, mereka mengontrol inisiasi komunikasi dengan agen dan lingkungan lain di luar host. Yang ketiga, platform agen seluler secara inheren heterogen. Selanjutnya, masif. Spesifikasi masif mengenali ide-ide dasar yang telah kita pelajari, yaitu agen, status data yang dikemas dalam agen, dan status pelaksanaan agen. Itu juga mengenali yang sebagai berikut. Yang pertama, agen alat tulis. Yang kedua, otoritas agen. Yang ketiga, jenis sistem agen. Yang keempat, lokasi agen. Yang kelima, serialization atau deserialization. Yang keenam, nama agen. Yang ketujuh, sistem agen. Yang kedelapan, interkoneksi. Dan yang terakhir, basis code. Selanjutnya, VIPA. Spesifikasi VIPA sebagai berikut. Spesifikasi arsitektur abstrak, spesifikasi manajemen agent, spesifikasi dukungan aplikasi numerik, dan yang terakhir spesifikasi ACL. UML Extensions for Mobile Agents. Terdapat 2 kategori ekstensi yang ditentukan oleh agent UML. Yang pertama, ekstensi UML untuk pengklasifikasi representasi komponen struktural dari sistem agent seluler seperti agent itu sendiri, host, dan region atau wilayah.
Yang kedua, ekstensi UML untuk mendukung berbagai interaksi di antara komponen struktural ini. Dalam agent UML terdapat diagram protokol interaksi agent yang merupakan diagram protokol yang menggabungkan fungsionalitas diagram urutan dan diagram aktivitas untuk memungkinkan kami mewakili interaksi di antara agents yang memetakan ke instance objects dengan tebak waktu. Selanjutnya, ekstensi UML untuk agent seluler. Ada dua alasan mengapa kami tidak memilih agent UML sebagai metode untuk mewakili agent seluler di UML. Yang pertama, agent UML masih belum menjadi spesifikasi resmi yang didukung oleh OMG atau Object Management Groups, yaitu sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar Object Oriented Program. Yang kedua, agent UML tidak menyediakan beberapa potongan metamodel yang kami butuhkan untuk memungkinkan kami memodelkan agent seluler di lingkungan aplikasi seluler. Ekstensi UML agent seluler untuk aplikasi seluler. Ekstensi RODS dan kawan-kawan sangat berguna karena mewakili struktur dan tindakan agent seluler dengan jenis diagram UML yang ada. Untuk ini, kami menambahkan diagram agent UML HIP atau diagram interaktif protokol yang akan kami manfaatkan sebagai ekstensi untuk memodelkan agent seluler dalam infrastruktur aplikasi seluler. Application of mobile agent to mobile application and implementation tools. Terdapat dua penggunaan mobile agent. Yang pertama adalah penggunaan pervasif. Pervasif artinya menyebar. Pada penggunaan jenis ini, agent akan berpindah-pindah host untuk menyediakan layanan fungsionalitas aplikasi kepada pengguna. Yang kedua, ada penggunaan terbatas. Agent dapat berjalan di jaringan yang mendukung perangkat, tetapi tidak pada perangkat itu sendiri. Penggunaan ini biasanya diterapkan dalam hybrid environment dengan arsitektur server client agent. Mobile Agent Platform ada C, C++, TCL, dan Java. Dari keempat alternatif tersebut, Java merupakan platform yang disarankan karena dikenal dengan istilah Write Once, Run Anywhere, dan platform yang paling dasar untuk membangun Mobile Agent Framework. Mobile Agent Framework di Java ada Applet, Aglet, dan Mightlet. Aglet sesungguhnya adalah kombinasi dari kata agent dan applet. Perbedaan dengan applet, Aglet membawa serta state dan memiliki rencana perjalanan. Untuk menggunakan applet atau aglet, kita dapat mengextend kelas tersebut. Solving mobile application development problems with mobile agent. Mobile agent and context. Mobile agent seluler diposisikan secara unik untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang konteks penggunaan aplikasi seluler, karena mereka kurang mengandalkan konektivitas jaringan dan lain-lain. Mobile agents and location sensitivity. Agen seluler memiliki properti yang melekat yang membuatnya diinginkan untuk tugas komputasi yang terkait dengan lokasi pengguna dan atau perangkat. Mobile agent as proxy. Salah satu penggunaan agen seluler dalam aplikasi seluler disebut sebagai agen proxy. Selanjutnya, mobile agent and QoS. Agen seluler dan QoS memiliki hubungan simbolis. Agen seluler dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai QoS dalam jaringan komunikasi yang mendasari. Mobile agent and performance related problem association with mobile computing. Salah satu masalah terbesar yang harus dialami oleh sistem berbasis web dan non-web yang akan mencoba melayani lingkungan komputasi seluler adalah masalah terkait kinerja. Selanjutnya, teknis for agent-based software. Yang pertama, struktur multi-agen terdiri dari agen yang memiliki peran, komponen, dan konektor. Agen adalah blok bangunan primitif untuk desain sistem multi-agen. Desain arsitektur sentris lebih menyukai mekanisme berbasis pola daripada pewarisan. Selanjutnya, peer-to-peer application for mobile computing.
konsep singkat tentang peer-to-peer sebagai jaringan sistem perangkat, aplikasi, dan lain-lain, di mana sistem berkomunikasi dan berkolaborasi sebagai anggota yang setara. Dasar-dasar peer-to-peer ada gaya komunikasi one-to-one, one-to-many, many-to-many. Yang kedua, dalam kasus mobile computing, dua PDA dapat berkomunikasi secara langsung melalui port inframerah atau koneksi TCP one-to-one. Satu PDA dapat berkomunikasi dengan PDA dan PC lain one-to-many, atau kita dapat memiliki banyak PDA dan PC yang berkomunikasi many-to-many. Selanjutnya ada JXTA, singkatan dari Juxtapose, yang merupakan protokol jaringan peer-to-peer yang didukung oleh platform Java. Implementasi referensi protokol JXTA adalah open source dan hanya ditentukan oleh satu set antarmuka. JXTA tidak dapat bergantung pada bahasa, sehingga dapat menulis di file apapun bahasa dan bukan hanya Java. Selanjutnya, what lies ahead. Mobile Agent telah ada selama beberapa tahun sekarang, tetapi belum menemukan tempat khusus mereka. Meskipun arsitekturnya lebih kompleks daripada client server komputasi, ia tidak menawarkan banyak hal yang belum ditawarkan oleh komputasi client server, diselesaikan dengan aplikasi stasioner yang berjalan di jaringan nirkabel dan cukup andal. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.